Halo guys, saya Second Joker kembali dengan video deck profile terbaru, Time Lord deck profile di bulan November sebelum band deck terbaru rilis. Sedikit agak nekat tapi tidak masalah. Deck ini harusnya tidak akan terkena pengaruh begitu banyak. Oke lah, kita mulai saja reviewnya. Seperti yang udah terlihat, ini ada Time Maiden dan Super Dora. Pertama dimulai dari main deck, ada 3 Time Maiden. Efeknya jika kita tidak memiliki monster, satu ini bisa di special summon dari tangan, kemudian bisa juga dipakai sebagai tribute summon untuk Time Lord. Efek lain di graveyard bisa untuk dibanis, kemudian special summon satu Time Lord monster dari deck langsung ke field yang attack-nya 0. Oh ya, satu lagi, jika kartu ini di tribute di field bisa juga untuk search Time Lord monster yang attack-nya 0 juga. Jadi yang attack-nya 4000 Sandayon nggak bisa di search pakai ini. Oke, ini dia yang barusan disebut Sandayon the Time Lord. Attack-nya 4000 jadi nggak bisa di search sama Time Maiden tadi, tapi efeknya sama sih. Setiap Time Lord efeknya sama, nggak bisa destroy by battle maupun card effect. Dan di main phase 2 setelah battle, efeknya yang ini inflict 2000 damage ke lawan. Nanti standby phase seperti biasa kembali ke deck. Lanjut, Michion the Time Lord. Efeknya sama, bedanya setelah battle dia memberikan damage sebesar setengah life point lawan. Berapapun life pointnya, pokoknya dibagi setengah. Oke. Time Lord berikutnya hanya satu Metaion, efeknya untuk mengembalikan sebanyak apapun monster yang ada di field, jadi termasuk monster kita sendiri. Kemudian inflict 300 damage untuk tiap-tiap monster yang kembali. Burnnya sudah. Sekarang Gabrion. Yang ini efeknya mengembalikan monster di field untuk di-shuffle kembali ke deck. Kemudian lawan menarik kembali kartu sebanyak kartu yang dikembalikan ke deck tadi. Ada plus minusnya, tapi ini lumayan untuk membubarkan monster extra link misalkan yang dipakai Gouki atau apapun itu. Kemudian ini Hylon the Time Lord. Efeknya setelah battle, jika life point kita lebih rendah dari lawan berapapun itu, maka life point lawan akan jadi sama. Yang paling ngeri adalah jika lawan masih banyak life point sementara kita tinggal 1000 misalkan, dari 8000 sekalipun bisa jadi sama. Mengerikan. Dan terakhir, Rapion the Time Lord. Yang ini inflict damage sebesar attack point satu monster yang diserang. Kartu ini sayangnya target. Target. Itu saja Time Lord-nya. Jadi dibandingkan dengan deck profile sebelumnya, Time Lord-nya dikurangi banyak. Sebagai gantinya, monster lain adalah Golem, ada 2 Kaiju, Dogoran, Gadara. Fungsinya sama, untuk menimpa monster yang sekiranya perlu diinjak. Ya, diinjak. Next, ini juga baru, ada Eater of Million. Bisa di special summon dari tangan dengan membanis pass down 5 kartu atau lebih, baik itu dari tangan, dari field ataupun dari extra deck. Nanti setelah dia battle, di saat start of damage calculation,
efeknya bisa membanis monster yang diserangnya. Terakhir ada Morphing Jar, kartu yang baru lepas dari Forbidden List. Efeknya flip, kedua pemain buang seluruh kartu di tangan, kemudian draw 5. Karena semua Time Lord itu anti destroy, baik itu battle ataupun card effect, tapi sayangnya tetap bisa ditarget dengan efek lain. Karena itu deck ini saya bawa Medical Midwinter Field. Efeknya harus diaktifkan di start di awal main phase 1 ataupun 2, sehingga nanti setiap pemain nggak bisa menarget monster lawan dengan monster effect. Kurang lebih seperti itu. Draw engine-nya slash draw, sama seperti sebelumnya juga sudah dipakai. Efek kartu ini buang satu kartu, kemudian kita ngemil atau kita membuang dari deck sejumlah kartu yang lawan kontrol saat itu. Jika ada 4, buang 4, kemudian draw. Jika yang di draw tersebut adalah slash draw juga, nanti lawan terkena damage sebesar 2000 untuk setiap kartu yang muncul. Grab. Spell berikutnya ada Call by the Grave. Kartu ini baru saja kena semi limit, jadi cuma bisa bawa 2, anti hand trap. Kita lihat saja nanti di ban list November atau berikutnya kira-kira bakal kena lagi apa enggak. Kemudian ada Scapegoat, sama kena semi limit, cuma boleh bawa 2. Dan ini lumayan buat special summon token di saat kita nggak punya monster Time Lord di tangan satupun. Kita bisa ganti strategi dengan summon wing monster misalkan. Nah, lanjut ke kartu yang limit. Ada Monster Reborn 1/1 untuk special summon si Time Maiden tadi karena dia level 1, dan Dark Hole. Lanjut ke trap, ada Magic Cylinder, jelas karena ini basically-nya ngeburn life point lawan. Ini pasti bawa satu saja, karena berikutnya ada Ring of Destruction, ini juga sama untuk burn juga. Dan yang ini there can be only one. Efeknya setiap pemain hanya boleh kontrol satu tipe monster saja, dan kebanyakan dari Time Lord, bukan kebanyakan tapi seluruhnya memang fairy, dan monster lainnya beda tipe. Jadi kartu ini bisa dipakai, cuman sayangnya negatifnya nanti Time Lord yang kita kontrol cuman bisa 1. Berikutnya ada Summon Gap. Efek kartu ini setiap pemain hanya boleh men-special summon maksimal 3 monster dari extra deck. Artinya deck seperti Gouki, Sky Striker ataupun yang berbasis extra deck harusnya kewalahan. Prinsipnya jadi seperti anti meta, burn sekaligus anti meta. Dan terakhir ada 4 Solemn, Strike, Judgment, dan Warning. Total 40 kartu, main deck selesai. Lanjut ke extra deck. Tadi di awal sudah kelihatan ada Super Dreadnought Rail Cannon Super Dora. Kartu ini bisa di special summon hanya dengan cara menghidupkan kembali dengan Monster Reborn, salah satu Time Lord di graveyard, saat kita sudah memiliki satu Time Lord. Artinya jika kita pakai efek Time Maiden harusnya nggak bisa. Time Maiden dibanis di graveyard untuk SS dari deck, dari tangan sudah ada yang di normal summon, tetap nggak bisa. Caranya cuma 1, jadi biarpun 2, sebetulnya salah satunya hanya untuk dibanis via efek si Eater of Million. Kemudian ada Ultimate Falcon,
Ini hanya bisa di spesial summon dengan Waking the Dragon. Sama seperti ultimate juga ada Crystal Wing. Ini juga Samurai Destroyer. Kemudian link monsternya mulai dari Firewall Dragon. Dia bisa di spesial summon dengan Scapegoat tadi. Ada di Code Talker, Toxic Dragon juga ada. Duo Nightmare, Phoenix dan Cerberus. Kemudian Mrs. Radiant sama dari Scapegoat juga, dari Seed Token karena dia Earth. One Point Kus, materialnya mudah sekali, cukup 2 monster bebas. Kemudian Undercloak Tracker, Link Spider, dan terakhir ada Link Kurimo. Intinya extra deck hanya dipakai untuk merubah strategi dari burn, tapi kita kehabisan monster. Lanjut ke side deck, sebetulnya masih ada 3 time load lain, yaitu Legion, Sadion, dan Camion. Yang Legion bisa dipakai untuk melawan DA misalkan, atau apapun yang berbasis graveyard. Sadion untuk memulihkan life point, dan Camion efeknya tidak terlalu bagus, dia itu hanya bisa target 1 kartu lawan untuk dishuffle. Itu aja. Hand trapnya ada Sweep Scarecrow untuk menghentikan Battle Pass. Bawa Chalice juga. Kemudian ada MSD. Nah, ini agak sedikit melenceng. Trickstar Reincarnation tadinya untuk membanis hand lawan. Intinya untuk mengacaukan strategi. Dan yang terakhir ada Waking the Dragon. Ini untuk spesial summon Ultimate Falcon ataupun Crystal Wing. Itu saja deck profile kali ini. So, sampai ketemu lagi di video deck profile berikutnya. Saya Kunjupur pamit. Jangan lupa like dan subscribe.